Indonesia susah maju karena orang-orangnya masih terkekang sama agama. Kita udah familiar dengan opini seperti ini, menganggap agama sebagai sesuatu yang usang, nggak lagi relevan, lalu menciptakan dikotomi palsu bahwa agama dan teknologi atau sains merupakan hal yang mutually exclusive. Mereka mengatakan pada kita untuk memisahkan agama dari aspek-aspek kehidupan dan menjadikannya sebagai sesuatu yang bersifat pribadi. Agama nggak boleh keluar dari tempat peribadatan dan siapapun yang berusaha menunjukkan kekafahannya dalam beragama, terutama berislam, akan mendapatkan labeling seperti fundamentalis, radikal, ekstremis, dan sebagainya. Dengan gaya berpikir seperti ini nggak mengherankan ada banyak yang kaget ketika melihat seorang dokter lulusan SNU masih memegang teguh agamanya dan nggak mengadopsi ideologi sekuler. Contohnya seperti dokter ini yang membagikan perspektif sains dari Al-Quran di platform sebelah, dan komentar-komentarnya ya kalian bisa baca sendiri. Nggak bisa terima gitu kalau ada orang-orang yang kecerdasan spiritual dan akademiknya teresonansi dengan baik. Tapi emang iya keberadaan agama dalam masyarakat menentukan kemajuan suatu negara dalam bidang sains dan teknologi? Jawabannya belum tentu. Terlalu cepat menyimpulkan keberadaan agama sebagai penghalang kemajuan jika kita hanya berkaca pada negara-negara sekuler yang hari ini dikategorikan sebagai negara maju. Sebab di abad pertengahan ada dua momen besar yang berlangsung di dunia barat dan timur. Di sisi dunia yang satu, masyarakatnya mengalami fase kemunduran sains, budaya, dan teknologi sebab otoritas tertinggi negara yang merupakan institusi agama membatasi perkembangan pengetahuan. Sementara di belahan bumi yang lain, peradaban Islam sedang mengalami peningkatan kualitas ilmu pengetahuan, terbukti dari lahirnya cendekiawan-cendekiawan muslim dengan penemuan mereka yang menjadi dasar berbagai inovasi pada hari ini. Bagaimana kita akan menjelaskan fenomena ini dengan premis awal agama mengekang ilmu pengetahuan? Bagaimana kita menjelaskan perbedaan output dari dua belahan dunia pada abad pertengahan yang sama-sama menerapkan ajaran agama sebagai sumber hukum? Kalau melihat ke zaman sekarang pun, nggak semua negara yang penduduknya sekuler lantas mengalami kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Lagi pula ketika kita memutuskan hubungan dengan Allah sebagai penentu hukum tertinggi, maka kita akan menggantikan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Misalnya seperti yang dijelaskan Ustadz Hamid Fahmi Zarkashi dalam bukunya Mishkat, Barat sudah mengangkat Tuhan baru, yaitu logosentrisme atau rasionalisme. Nggak puas sampai di situ, mereka akhirnya menuhankan kebebasan. Saat ini kita mengenalnya dengan istilah liberalisme yang menjunjung tinggi manusia sebagai penentu baik buruk. Menurut liberalis, kebenaran merupakan sesuatu yang relatif dan menjadi hak milik semua, sehingga standar baik buruknya akan terus berubah sepanjang zaman. Teisme disingkirkan dengan humanisme, menciptakan agama baru, agama tanpa spiritualitas. Maka selayaknya matahari yang terbit di timur dan terbenam di barat, faktanya agama-agama, setidaknya agama Abrahamik terbit di timur. Namun begitu ia dibaratkan, dalam artian dipaksa fit in dengan mengubah ajaran-ajarannya, ia akan tenggelam. Jadi yakin keberadaan agama mengekang kemajuan pengetahuan? Atau emang lebih gampang aja nyalahin agama atas semua permasalahan yang terjadi di negara ini daripada berusaha mencabut akar masalahnya? Silakan diskusi sopan di kolom komentar. Until next time.